kawan-kawan. Sebenarnya ini lama saya simpan, tapi saya bongkar saja supaya kita paham apa sebenarnya yang kita bahas-bahas dalam Bible itu ya. Jadi sudah terjadi pembodohan berabad-abad kawan-kawannya tentang Paulus ini. Saya ulang ya, Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil di Galatia 1:8-9. Tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya atau mengimani surat-suratnya. Itu nanti diperintahkan Bapak-Bapak gereja di abad keempat. Jadi begini kawan-kawan. Ya, di masa itu terjadi pergolakan besar ya, pergolakan besar di mana ibu Kaisar Nero bernama Agripa itu ingin mendudukan saudara tiri ya, Kaisar Nero mengganti Nero. Lalu Agripa pada saat itu menemui Paulus ya, menemui Paulus untuk mencari cara bagaimana caranya menggulingkan Kaisar Nero ya. Lalu Paulus berkata kepada ibunya Kaisar Nero Agripa, dia berkata begini, ya, saya ini adalah murid dari Imam Gamaliel, ya, saya ini adalah lulusan dari sekolah, ya, salah satu sekolah Yahudi yang dipimpin oleh Imam Gamaliel, ya, yang bermazhab Bet Hillel, ya. Nah, silakan nanti dipelajari apa itu Bet Sami, apa itu Bet Hillel. Jadi Paulus berkata begini sama ibunya Agripa, bagaimana kalau saya menarik pengikut dari umat Kristen? Mengingat umat Kristen adalah umat yang pada masa itu mempunyai pengikut begitu banyak. Jangan dipotong dulu Bang, saya edukasi, saya membagi ya. Saya katakan kepada saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak pernah kalian dapatkan. Karena kenapa? Literasinya ditutup di internet. Ya, saya angkat dari buku karangan James Haraldak, seorang ahli eskatologi Kristen, seorang sejarawan Kristen, yang kini bukunya yang berjudul Roman and Gospel ditutup di internet. Dengar kalian, profesor kalian pun ya tahu sekalipun tidak akan pernah memberitahu hal ini kepada kalian. Kenapa saya menceritakan ini ya, supaya kalian paham sejarah kalian seperti apa. Jadi Paulus ya menggunakan ya tangan-tangan sisa-sisa murid Yesus untuk mengambil kendali pada saat itu, di mana mencari dukungan khususnya dari beberapa faksi ya untuk mendukung Agripa menggulingkan kekuasaan anaknya Nero yang dikenal begitu kejam. Nah, makanya kalau abang lihat akhir dari kisah ini, Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Setelah Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, lalu membunuh Agripa ibunya dan membunuh saudara tirinya. Jadi kita kembali. Jadi kawan-kawan, Agripa meminta Paulus untuk mencari pengaruh, ya, menggulingkan Nero. Paulus punya saran lewat kekasihnya Tehla, ya, yang membantu menulis 13 surat Paulus ya, yang ada dalam Bible, ya. Tehla menyarankan untuk mengambil alih kekuatan Kristen di masa itu dengan membuat satu kisah di mana Paulus dinyatakan ketemu dengan Yesus. Jadi sebenarnya kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus untuk menarik jemaat Kristen. Saya ulang ya. Kisah-kisah Rasul 9 ya yang diceritakan dalam Bible sebenarnya adalah kisah hoax, bohong yang diatur oleh Tehla dan Paulus untuk menipu orang Kristen. Saya ulang ya, rekam di bawah ya. Saya ulang. Kisah di Kisah Rasul 9 di mana diceritakan bahwa Paulus bertemu Yesus di Damsik ya. Itu adalah kisah hoax, kisah yang dikarang-karang hasil dari tipu muslihat atau kesepakatan 3 orang, Tehla, Paulus dengan Agripa. Ya. Ya, Bang Eno, kalau tidak setuju dibantah ya, Bang Eno. Kristen kan Bang Eno ya? Pastilah. Saya sama Iya, tapi gantian. Tapi izinkan diteruskan dulu, nanti